Halo, selamat sore. Salam kenal buat podcast Jadi Export Entertainment, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, mas bro, ya kan? Kebetulan di tengah pandemi ini kita mengurangi kegiatan-kegiatan di luar, sehingga kita berkumpul dengan jumlah yang sedikit tapi bisa bermakna yang lebih luas buat teman-teman yang ada di luar sana. Oke. Ya, ini bro-bro kita ini kan di komunitas apa ini WBC. Si WBC ini sebenarnya saya tahunya cuman motor terus WBC. Ya. Apa itu? Jadi gini, Bro Gatot, WBC itu singkatannya dari W Series Borneo Community. W Series Borneo Community. Kami pecinta motor Kawasaki seri W. Oh. Jadi seri W itu ada beberapa tipe. Iya. W175, Ya. ada W250 Estrella, W800 dan lain sebagainya. Dan kami adalah pecinta W Series. Dan kita W kebetulan basicnya sih retro, Om. Ya. Basicnya retro, kemudian kita suka dengan motor-motor klasik. Nah, karena W175 ini khususnya bentuknya dan juga tampilannya seperti motor klasik, motor retro, akhirnya kita memilih itu dan ternyata banyak peminatnya dan kita berkumpul untuk membuat satu wadah komunitas bernama WBC. Ya. Bro Gatot. Siap. Ya. Thank you Bro Wawan. Nih ada Bro Jen ini kan kayaknya sudah lama kita kenal Om ya. Bro. 2008 Iya. ada ABT loh Ya. ya. Bro, jadi ini dunia komunitas permotoran yang tadi disampaikan sama Bro Wawan tadi berapa sih anggotanya? Kebetulan saya juga baru 2 tahun ya Om ya. 2 tahun. Saya tahu sih mungkin sudah puluhan juga sih. Iya. Mungkin sudah hampir Mungkin 60 betul. ya 60-an ya? Iya. 60-an. Dan itu juga makin hari tuh sebenarnya stabil gitu. Cuma mungkin kita lebih mengutamakan keluarga dan pekerjaan. Kadang yang aktif cuma beberapa puluh gitu. Iya. Tapi ngikutin gitu. Iya. Iya. Kalau Bro Yogi sendiri seperti apa ini? Kenapa sampai bisa bergabung di WBC ini? Apa sih kelebihannya di WBC ini? Kalau di WBC sebenarnya waktu itu sama seperti Bro Ketua, Bro Iwan, Iya. bahwa kita disatukan dalam konsep motor yang sama, yaitu klasik. Jadi waktu kita pengennya saya mau beli itu bukan motor yang W. Kebetulan saya lihat ada iklan dan itu mengenang masa lalu ya, bahwa motor ini berkarakter klasik. Endingnya kita coba, ternyata wah ini nih saatnya beli. Setelah beli, nah waktu itu dikumpulin nih sama salah satu produk dari merek Kawasaki untuk dibuat komunitas. Nah intinya kita kumpul, kita satu misi, satu visi, kita berkomunitas. Nah pencinta W175, W series yang tadi jelas sama Bro Ketua, endingnya kita kumpul. Ya. 11 orang, akhirnya bertambah-tambah, endingnya hampir 60 peserta anggota. Tapi yang pastinya kita satu pencinta motor klasik. Betul gambarnya gitu. Ya, jadi motor klasik ini dulu memang susah cari model motor jadul, ya kan? Iya, Mungkin- dimodifikasi. Ya, dimodifikasi, terus sehingga pabrik itu rupanya melirik Iya, ke melihat dunia celah. itu bahwa dunia motor jadul itu dibikin Ada kayak marketnya. Ya, ada marketnya sehingga dibuka motor yang tadi Tampilannya- Kawasaki. Tampilannya langsung klasik. Dan konsepnya gini Om, saya tambahin dikit bahwa kita kan sebenarnya bukan basic anak otomotis ya. Betul. Kita latar belakangnya banyak bekerja di bank, ada di kantor-kantor, karena kalau kita sebenarnya pengen motor klasik, tapi endingnya kalau kita nggak tahu benerin mesin, Iya. jadi kesusahan. Ini ada motor tipe baru, tapi model Udah jadi. udah jadi ya. Oh bisa Tinggal kita pakai. coba, bisa Betul. ceritain caranya juga ada. Betul. Kita banyak latar belakang yang beli W1 Ciliwung, banyak latar belakang yang sangat asik, seru loh. Iya. Balik ke Bro Wawan sebagai ketua, berdirinya kapan nih, Pak Ketua? Kita berdiri itu 12 Mei di 2018. Jadi kita sudah 3 tahun, kemarin kita baru lakukan sebelum PPKM ya, anniversary ketiga secara sederhana. Jadi kita sudah 3 tahun. Dan paling tertua Dan salah satu yang paling tertua di Indonesia, karena jadi setelah Yes, paling mantap. tertua. setelah motor launching
kita udah dari dealer udah langsung lakukan inisiasi untuk kumpulin 8 pembeli pertama, dibuatlah satu komunitas. Jadi ada 8 orang pembeli pertama dibuat komunitas, dan akhirnya komunitas-komunitas lain yang di Jakarta, di tempat lain. Jadi duluan kita di sini ya. Weh, buat pemirsa ya, pecinta otomotif khususnya di roda 2 ya kan, yang rada main klasik-klasikan. Ternyata boleh sombong dikit nih. Boleh sombong Pak Ketua, dikit. kan? Iya. Saya kagum banget yang disampaikan Bro Wawan tadi adalah mengumpulkan teman-teman dari 8 ini jadi pendiri pertama sebelum di kota besar. Tapi jangan salah Bro Wawan, Pak Ketua. Sekarang kan kita hampir-hampir ini kan menjadi ibu kota ini. Jadi sana itu jadi desa. Betul. Jadi kalau nanti sampai kesampaian IKN itu terbentuk di Kalimantan Timur ini kan, wah, jadi kita komunitas ibu kota. Ya, betul, Iya. betul. Jadi pas lagi nih kalau dunia perkomunitasan otomotif khususnya di roda 2 ini bisa terus digulingkan kan. Iya. Kayak bola salju juga. Iya, ya kan? betul. Iya, betul. Jadi kita hampir semua pembentukan komunitas W kita hadir. Misalnya Samarinda berdiri, kita hadir ke Samarinda. Betul. Terus Banjarbaru berdiri, Banjarmasin kita mampir ke sana. Sangatta kita ke sana juga. Jadi Bontang juga. Bontang juga kita ke sana. Jadi setiap kali ada deklarasi komunitas W di setiap kota, karena kita yang tertua sebagai kakak tertua, kita akan hadir sih. Selalu hadir. Top. Top. Bahkan pemilihan juga jadi salah satu patokan ya. Iya, pemilihan ketua. Ketua itu teknisnya kita juga salah satu jadi patokan buat yang ini di daerah Teman-teman lain. Iya. Hebat lah. Jadi memang ya kalau maaf mau cerita sedikit juga. Memang menurut saya dari saya muda belum ke dunia hobi, memang otomotif di Kalimantan Timur ini memang dari dulu tuh kuat, ya kan, selalu ada peranan ya. Kalau Iya, kita iya. suka acara di kegiatan-kegiatan Aktif lah ya. aktif, munas Kaltim ini salah satu yang diperhitungkan Iya, di dunia otomotif. Siapa yang nggak tahu kiosnya Kaltim ya? Iya. Jangan-jangan yang tertua juga. Jadi kalau saya pribadi sih kita coba belajar mengalir. Mungkin yang tadi kita ngobrol-ngobrol di sebelum ke meja podcast, bagaimana kita bermanfaat buat orang lain kan. Ya, betul. Nah, Betul. kita tanya lagi nih, apa sih yang sudah pernah dilakukan sebelum yang terakhir ya, kegiatan sosialnya yang tadinya komunitas motor gitu, yang notabene kalau orang ngomong itu kan kayaknya motor tuh balap-balapan liar ternyata ini ada komunitas yang juga sudah makin ke sini kan sebenarnya makin modern, wawasan makin luas. Apa kegiatan sosial yang paling bisa disampaikan? Kalau kegiatan sebenarnya kita tentunya sebagai komunitas kita punya kegiatan kayak yang normatif lah ya, kayak touring, kegiatan internal kita kayak touring, kopdar sebelum PPKM tentunya kita ada kopdar. Kalau PPKM sekarang kita pakai Zoom kopdarnya. Wih, mantap. Jadi Ya, sama lah. ya sama lah sudah Kita ada. kembali ke digital kan. Kembali digital. Jadi kita kembali ke digital, kita kalau PPKM masa pandemi kita kopdar pakai Zoom. Nah, tapi kembali ke konsep di mana kalau kita berkumpul bukan hanya sebatas hanya berkumpul, hanya berkomunitas, tapi kita pengen WBC ini juga bermanfaat buat orang lain. Jadi kita punya departemen sosial, khusus departemen sosial yang dibentuk untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Jadi WBC itu punya beberapa kegiatan kayak WBC berbagi, WBC peduli, di mana kami pengen bukan hanya kita yang bermanfaat, bukan hanya kita sih anggota yang refreshing, sama-sama punya hobi yang sama, kita senang, tapi gimana kita menularkan manfaat kepada masyarakat, khususnya masyarakat Balikpapan. WBC berbagi, contohnya kita punya beberapa mustahik yang kita catat, kita bikinkan database di mana kita akan kunjungi secara bertahap. Bahkan kemarin kita bedah rumah Om. Jadi ada satu mustahik, salah satu orang yang jompo saat ini sudah meninggal Om, sendiri tinggal sebatang kara. Dia tinggal di satu gang di Mbah Ciput. Kita ke sana untuk benerin rumahnya Om. Benerin rumahnya, kita pasang karpet, kita beresin rumahnya, bersih-bersih, pasang atap, itu kita sendiri yang turun. Itu contohnya. Contoh lain adalah WBC berbagi. Setiap kali ada bencana di Kaltim khususnya, kita akan turun langsung Om. Banjir Samarinda yang besar 2 tahun lalu ya, banjir Samarinda. 2 tahun lalu banjir Ya, kita ada turun. banjir ya. Kemudian tahun lalu Kalsel Pasal ya. kita turun juga.
kita ke sana. Berapa hari itu? Lumayan loh. Berapa Perjalanan hari? itu kurang lebih sama 15 jaman. Bro Jenny yang berangkat ya. Iya. Jadi berangkat ya? Berangkat Bro Jenny. Bro Jenny. Itu juga kita turun, terus kebakaran Kampung Bugis juga kita turun. Jadi kita memang selalu prepare Om. Jadi Departemen Sosial bersama kita seluruh anggota kita mengumpulkan kayak pakaian-pakaian layak pakai, kita udah dikemas. Jadi kayak udah kita apa pilah-pilah, packing, baju pria, baju wanita, baju anak-anak. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan, mudah-mudahan sih nggak ada ya, tapi ketika ada yang membutuhkan kita sudah prepare dengan apa yang dibutuhkan. Saat ini kita lagi coba obat-obatan Om, mudah-mudahan kita juga bisa melakukan hal yang sama, kita prepare obat-obatan sehingga ketika ada bencana kita salah satu yang paling cepat. Itu Om. Itu Bro. Wah, Mantap ya. Jadi buat apa ya, pecinta dunia otomotif khususnya di roda 2, saya pikir sudah sepatutnya kita harus contoh ini klub komunitasnya WBC ini. Oh, boleh Ya, saya tambahin Om? siap, Di tambahkan. luar Ya. WBC itu ada kegiatan sosial di luar WBC, tapi luar biasanya bro-bro di WBC ya, itu sangat luar biasa. Apabila ada salah satu anggotanya yang terkena musibah, itu reaksinya sangat cepat. betul. Ya, Di itu pandemi ini juga ya. Iya, pandemi ini ada salah satu kena isoman dan lainnya, kita ada reaksi cepat ataupun kena musibah salah satu anggota kita itu yang luar biasanya teman-teman grup BBC itu sangat reaksinya sangat cepat, responnya sangat cepat, dan ya salah satu mungkin Om Jen ya pernah terjadi waktu kecelakaan. Terus saya pun waktu itu orang tua saya kena musibah di Jawa, itu reaksinya nggak terduga luar biasa. Dan itu mungkin akan tercatat nanti mungkin sampai seumur hidup ya, karena betapa luar biasanya persaudaraan itu udah nggak jadi kayak anggota BBC tapi udah kayak saudara. Ya mungkin yang ya walaupun nanti kita pindah tugas pun di luar Balikpapan, mungkin kita akan kenang. Iya. Kita akan tetap member lah. Tetap kita member gitu. Itu luar biasanya Om. Ya. Di luar eksternalnya BBC sangat peduli, tapi di dalamnya lebih peduli luar biasanya Om. Gitu. Itu yang terima kasih itu buat rekan-rekan pecinta yang suka dunia hobi, khususnya di dunia otomotif ya kan, yang disampaikan Bro Yogi tadi itu sangat sangat bermanfaat buat artinya di komunitas utama, tapi juga di eksternal juga tetap ada kepeduliannya. Ya, terus buat Bro Jen ini seperti apa lagi, apa kira-kira yang lebih yang paling menarik ikut sama di WBC-nya apa ini sih? Apa kepersaudaraannya, apa bagaimana? Saya juga lama kan di komunitas motor mobil kan. Tapi kebetulan Sambil minum kalau haus. Santai. Nasi nggak ada ya? Nasi nggak ada. Nanti nasi padang kali ya. Siap. jadi Bro Gatot, saya gabung itu juga saya karena mencintai yang vintage, yang retro gitu kan, Yeah. yang suka yang klasik gitu kan. Jadi karena juga basicnya juga suka touring, Yeah. suka adventure, tapi nggak ngerti otomotif Yeah. sebenarnya. Walaupun kegiatannya kadang event-event mau di cover tapi nggak Pokoknya ngerti metal aja ya. Iya, musik gitu. Nah akhirnya saya nemuin motor itu, kayaknya motor ini tangguh ini kalau untuk wisata, touring, Ya. dan akhirnya langsung dipertemukan sama teman-teman WBC, langsung dalam waktu belum seminggu, kebetulan pas anniversary juga tergabung di ulang tahun itu. Saya lihat memang kekeluarganya sangat top lah ya, dari yang udah bapak-bapak, yang bahkan yang milenial, semuanya itu betul-betul Membaur ya. iya membaur. Dan juga yang bikin saya, karena juga menyatu tadi kan soal adventure tadi kan, nah mereka tuh betul-betul kayak memperkenalkan tempat-tempat indah tuh, nah surga-surga indah tuh yang kadang-kadang nggak umum gitu loh. Iya. Nah jadi betul. saat perjalanannya itu yang bikin kita jadi lebih tambah kuat gitu kan. Ya. Nah ini sejalan sama passion sama jiwa hobi saya. Betul. Kita nikmatin alam itu kan benar-benar Ya. kayak benar-benar apa ya, semuanya jadi satu gitu loh. Ya, jadi buat rekan-rekan sekali lagi, memang hobi itu saya pikir
untuk satu apa ya syarat utama untuk supaya kita awet muda, setuju nggak sih? Setuju. Untuk kalau punya hobi itu pertama kita pasti banyak kawan, bener nggak ya kan? Ada hobi, entar mau hobinya di dunia apa aja, tapi berangkat dari berhobi, jadi kita perkawannya lebih luas, wawasan kita lebih luas. Hobi itu pelarian kan, Bro Gatot ya. Iya. Kita di usaha mungkin pusing, di kantor pusing. Tapi ketika kita ketemu teman-teman hobi, wah lupa semua. Rilis stres ya. Rilis stres. Terasa nih kayak tersinggung juga ya. Jadi benar terasa betul pengusaha ini memang pusing ya. Ya disitulah akhirnya memang sekali lagi buat teman-teman Kota Balikpapan khususnya Kalimantan Timur ya, terbentuknya podcast ini juga darian dari kepusingan kita di pandemi. Pelarian. Jadi kayaknya ternyata asik juga gitu. Ya jadi saya juga kalau mau jujur sama bro-bro kita ya kan, ya sekali lagi saya juga perkenalkan lah ya di dunia podcast ini ya, kita semuanya belajar, semuanya bisa berbagi, ada manfaatnya. Berbagi. Ada edukasinya. Ada edukasinya. Jadi buat pecinta yang motor yang jadul supaya tidak mogok-mogok, pakailah motor BBC di grup di BBC ini. Motornya mah baru gitu kan. Iya, Motornya baru, tampilannya lama. Tampilan lama. Jadi kalau mau jalan yang perjalanan jauh panjang, kita nggak perlu khawatir. Trouble itu sudah kecil lah ya jadinya. Oke, buat Bro Yogi, ya kan, kesan dan pesan buat penyampaian pecinta otomotif yang khususnya di roda 2 ini yang belum ikut ini apa nih yang bisa mau disampaikan? Apa harus ikut komunitas? Terus ada yuran nggak? Nah itu biasanya orang tuh kalau sudah dengar yuran tuh ting. Ya, benar gini. Jadi untuk pesan dan kesan-pesannya ya untuk teman-teman yang mungkin yang mau ikut komunitas, pastikan ikut komunitas itu yang satu ada visi misinya yang jelas. Ya, karena dengan visi misi jelas jangan sampai kita harus punya ADRT yang jelas. Karena apa? Kita jangan sampai ikut komunitas yang nanti mohon maaf kelarinya bukan ke positif tapi ke negatif. Jadi akan jaga dengan dunia pergaulan dan lainnya. Pastinya kita lihat member-member anggotanya seperti apa. Karena kita latar belakang keanggotaan ini bisa lihat sangat bermanfaat tadi. Internalnya ada yang latar belakang dari perbankan, dari wirausaha, terus ada yang dari berbagai macam pengusaha, dan itu kita bisa lihat tadi Bro bilang bisa menambah relasi. Iya betul. Nah, pastinya Jaringan. Yang pastinya gini, tahu visi misinya komunitas itu dulu. Iya. Karena kita akan lihat visi misinya itu berarti salah satu goalnya komunitas itu kan. Gitu loh. Kalau masalah iuran pasti ada. Nanti detailnya bisa dijelaskan sama ketua kan, bukan Siap. Iuran ya. Ya tuh bro Wawan, bro ketua, itu kan pasti namanya ada satu organisasi atau wadah ya, komunitas itu kan waktu perjalanan ini kan mesti ada namanya biaya, biar sedikit operasional apa. Terus ada markasnya belum? Ada, saya kira kita ada. Wah, ada markasnya. Coba ceritain dari markas kira-kira dan aturan mainnya untuk menjadi klub, umur kah atau apa? Ya. Kita sekre ada di Kopi Rumah Hijau di tempatnya Om Rijal, Bro Rijal yang tadi. Bro Rijal jadi Oh iya. di Sepinggan. Sepinggan itu Nanti bisa disampaikan di itu ya. saya kira kita Bro. alamatnya nanti di ini ya. Nah, terus kalau terkait dengan uang kas, tentunya sebagai komunitas kita perlu biaya operasional. Untuk apa sih? Kalau di WBC ini uang operasional ini untuk kita juga sih. Contoh kayak kemarin ada teman-teman yang lagi isoman, kemudian ada teman-teman yang mungkin ada kelahiran atau ada yang ulang tahun. Kita akan kasih semacam kayak surprise gift, ada kayak parcel kayak semacam seperti itu. Di luar dari untuk kegiatan sosial. Ya. Jadi misalnya ada kegiatan sosial, kita bisa juga ambil dari uang kas, dan itu ada departemen keuangan sendiri yang mengelolanya. Berapa biaya kisarannya kalau untuk di WBC sebelum pandemi kita 50.000 Om. 1 bulan. 1 bulan. Tapi setelah pandemi kita diskon jadi 35.000. Iya. Nah, menyesuaikan. Tapi banyak juga yang nggak bayar Om. Ya, itu hal biasa itu. Hal biasa, Itu tapi sudah gini. apa namanya
kalau di organisasi. Tradisi, kultur. Tapi gini, kalau kami sendiri tidak memaksakan bahwa setiap anggota tuh wajib, karena ada yang masih kuliah, Ya. ada yang mungkin saat ini tidak kerja lagi. Iya. Selagi dia berbicara dengan baik kepada pengurus, kami kondisinya seperti ini, bisa nggak kita minta keringanan? Itu semuanya bisa dibicarakan, Iya. karena itu sebenarnya untuk kita juga. Dan kita selayaknya keluarga, kita subsidi silang, Om. Ketika seorang keluarga ada yang belum bisa bayar uang kas tapi dia perlu sesuatu, ya kita tetap harus rangkul, Betul. kita harus support, kita harus bantu. Jadi bukan sesuatu yang wajib, tapi tentunya sebuah komunitas, sebuah organisasi perlu biaya operasional, dan sebaiknya itu tetap ada. Ya, siap. Fleksibel loh. Fleksibel. Ya. Luar biasa ini buat pemirsa ya. Yang di luar sana yang belum bergabung. Katanya banyak yang berantem gara-gara uang ya, Om? Jadi WBC ini dia rupanya sudah makan asam garam. Nah, jadi yang sering terjadi di komunitas itu masalah UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi buat teman-teman, kalau saya boleh juga saran, masuk aja dulu. Apalagi ketuanya sudah menyampaikan tadi bahwa itu tidak prioritas utama, tapi semua itu bisa dibicarakan. Yang penting kita kompak, rukun, ya kan? Itu dulu. Nah, kebetulan ditambahkan lagi, Bro Gatot, Departemen Keuangan kami juga tugasnya itu melipat gandakan uang, Om. Wush, Nah, kayak mana itu? Ikutan dong. Ngepet, Om. Hah? Ngepet. peternakan tuyul dan babi ngepet. Oh, enggak. Cius kan? Enggak, jadi setiap kali ada, misalnya nih contoh, anggota WBC ada yang ganti knalpot. Knalpot standar diganti dengan knalpot racing misalnya. Knalpot standar dia akan kasih ke WBC Supply namanya. Kita punya Departemen Keuangan membawahi WBC Supply, di mana dia menjual aparel, merchandise, spare part untuk melipat gandakan uang tadi. Misalnya dia jual, oh Om saya kasih ini 200.000 ya, tolong jualin. Nanti dia jual di IG itu 250.000. 50.000-nya untuk uang kas. Nah, itu yang dilipat gandakan. Jadi Departemen Keuangan kami kebetulan juga pintar. Om Andika. Siapa itu? Om Andika. Oh, Berandika. Dia Mantap. Jokowi juga. Nah, dia bisa melipat gandakan itu, Om. Jadi dengan keterbatasan misalnya ada beberapa anggota yang sedang kesulitan dan tidak bisa membayar dengan rutin, dia bisa tutupi dengan itu, dan akhirnya kita terbiasa. Jadi gimana nih cari uang dari mana ya? Oh ya jual ini. Jadi kita udah kayak semi koperasi, Om. Ide bagus itu kan? Iya. Saya tambahin, Om ya. Jadi BBW Supply ini luar biasa, Om. Jadi kalau kita ada persiapan touring atau apa, dia butuh ikatan, dia akan supply daripada dia beli online. Jaring itu loh, jaring untuk dikaret gitu. Mau butuh kaos tangan, Nah, kita akan bantu tuh. dia duluan jualan, Om. Pesanan gitu. Jadi memanfaatkan keanggotaan yang mungkin mau kita touring kemana, dan itu jas hujan apa bisa order langsung BBW Supply. Ini membantu keanggotaan Uang kas. Woi, Jadi nggak terpatok. pokoknya berbagai cara. Jadi memang kultur yang ada terjadi di organisasi itu dari zaman saya juga kemana-mana itu kalau sudah urusannya UUD itu paling banget ya, paling sensitif, sulit. Orang suka kalau ditanya sih kelihatannya kecil, tapi faktanya kesadaran kita itu sebenarnya yang kurang. Jadi memang ide bagus tadi yang disampaikan Ketua Bro Wawan bahwa untuk di situ fleksibel, apa yang bisa ditolong, apa ini, tapi lebih bagus ngebangun chemistry ya. Jadi pengertian, rasa loyal kita. Sebenarnya organisasi ini kan tempatnya, rasa loyal kita setiap kawan itu seperti apa? Itu yang sudah pertahankan, Itu saya kita lihat tingkatkan. dari bro-bro ini, luar biasa kan yang telah disampaikan ini kan. Jadi patut kita appreciate lah ya kan buat Bro Wawan. Tapi belum sebutin dong tadi, Bro Wawan sebagai ketua, sekretaris. Siapa sekretaris sedang bendaharanya? Oh ya, kebetulan sekretaris jenderal Om Ari. Om Ari. Tadinya mau ikut tapi ada halangan. Ya. Jadi beberapa pengurus tidak bisa datang. Akhirnya ada Om Jenny ini departemen dari Departemen Kegiatan yang mengatur semua kegiatan WBC, juga sosmed, Departemen Sosmed juga. Om Yogi ini salah satu senior yang di WBC. Siap. Senior. Senior kita, sehingga kita bertiga ini yang datang.
Jadi kita bikin nama departemen Bro Gatot, departemen sosial, departemen humas, Om Rizal departemen humas. Iya. Tapi kalau buat saya lihat dengan bro-bro yang hadir di sini ini kayaknya sudah fasih masalah dari pekerjaannya itu ya, dari perbankan, dari pengusaha. Jadi kesulitan itu semua sudah di organisasi itu kayaknya tercover ya, dari perbankan. Jadi wawasannya itu Realisasi. ya, Betul. lingkaran Secara- benang merahnya itu Iya, dapat. Iya, betul. Jadi memang salah satu yang membantu WBC itu besar, banyak bermacam-macam latar belakang. Jadi Betul, kita betul. dikumpulin berapa banyak ide-ide yang sangat agresif dan luar biasa, kita kumpulin, dimasukin ke ketua, kita pilih pengurus mana yang cocok untuk karakter dan kulturnya WBC. Yowes, stop. Betul. Iya, betul. Bro Gatot, kita semua banyak dari latar belakang yang berbeda. Tapi ketika kita di komunitas, kita harus lepas baju semua. Ya, Wah. pas baju. Nggak boleh. Nggak boleh kita. Walaupun beliau ini kepala cabang, gitu. Tapi kalau pasang banner. Nggak boleh. Jadi kita harus harus Suruh-suruh. satu inilah. Kita nggak boleh merasa. Ketua itu harus memberi contoh pada anggotanya ya kan? Ketua. Kalau udah ke komunitas, kita lepas baju deh. Lepas baju di Kita di sama. luar. Kita sama sih. Gitu. Apapun kondisi kita di luar, ya kita ketika komunitas semuanya sama sih. Kita sama-sama WBC, kita jadi saling melengkapi, saling memberi warna, dan kita satu keluarga sih. Itu asiknya, Om. Asik. Ya lumayan pembicaraannya sudah kurang lebih berapa menit kita ya? Wah, ya kan nggak kerasa mau setengah jam. Ya semoga dari pertemuan awal podcastnya di Export Entertainment ini buat bro-bro bermanfaat juga buat pecinta di dunia dunia komunitas khususnya di Roda 2 di BBC atau komunitas Roda 2 yang lainnya juga. Saya pikir banyak hal-hal yang bisa kita contoh dari Bro Ketua dan rekan-rekan, ya kan? Artian arogansi pribadi kita ke pinggiran ke kiri, atribut pangkat kita yang di porsi kita di bisnis utama atau tempat mencari kita nafkah juga mesti dari kita pinggirin. Jadi itu untuk melatih diri kita bagaimana kita berkawan bisa lebih baik lagi. Betul. Ya kan? Tidak meremehkan satu sama lain. Tidak juga harus kalau biasanya ide-ide itu kan selalu harus ketua nih, ya kan? Nah, tapi semuanya bersaja, ngambil suara yang terbanyak mungkin, ya kan? Itu juga yang saya pikir juga memang dunia komunitas ini keretakan atau perselisihan itu kebanyakan dari sisi UUD tadi. Jadi saya saran buat rekan-rekan di komunitas manapun, cobalah kita saling bisa mengerti. Tidak arti pendapatan atau kondisi orang itu pasti berbeda. Kelihatannya sih memangnya si A uangnya lebih banyak, tapi kita nggak tahu di luar itu Kewajibannya lebih banyak juga. Jadi lebih bagus itu tadi yang dibilangin Cicilannya banyak. Ketua tadi, kita jaga banget masalah UUD tadi, ujung-ujung duit, tapi lebih ngebangun yang bisa berkumpul, cari yang kita gali sebenarnya bagaimana kita mematangkan diri kita untuk berkawan. Itu kali ya Bang ya. Sebelum kita akhiri di podcastnya Export Entertainment ini, buat kerabat dan sahabat, sekali lagi kita sepakatin, kita sharing aja ya. Di podcast ini kita sharing apa yang bisa kita ambil barang-barang, apa yang kurang sepakat kita tinggal singkirin. Saya pikir cukup. Mungkin di lain kesempatan kita bisa jumpa lagi, lebih luas lagi, lebih bermanfaat buat kita semua. Oke, kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jangan lupa apa tadi? 5M sekarang udah ya? 6M. 6M. Bahwa sekarang kita di Kota Balikpapan sudah yang BPKM yang ke Level 4. level 4 ya. Hari ini Hari ini moga-moga seminggu ke depan bisa Tapi 7M Bro Gatot sekarang.
M-nya terakhir memotoran. Motoran. Memotoran, Oke. naikin imun. Jadi jangan lupa subscribe and share juga like. Oke. Setuju. Terima kasih. Subscribe.